Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Salam sejahtera bagi kita sekalian, ibu-ibu yang diberkati dan dicintai Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam program khotbah online di dalam ibadah Pelkat PKP pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Mari berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh kembali hadir di dalam ibadah Pelkat PKP pada hari ini, dan kami mau mendengarkan sabda Tuhan yang akan menguatkan, yang akan mendampingi, yang akan terus menjadi bagian yang kami pahami untuk diberlakukan dengan tanggung jawab di dalam kehidupan kami sebagai kaum ibu maupun sebagai umat Tuhan. Bapa, bersabdalah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah PKP hari ini masih dari kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat 18 dan ayat 19. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 18 dan ayat yang ke-19 menyatakan bagi kita, apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur, dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, satu waktu saya pernah bercakap-cakap, berdialog, berbincang dengan seorang teman yang berlatar belakang hukum. Lalu di dalam dialog itu, sahabat saya ini mengatakan bahwa seluruh perangkat hukum atau regulasi yang ada di dunia ini sebenarnya mengacu atau berkiblat pada kitab suci, Alkitab. Karena di dalam Alkitab seluruh aturan-aturan hidup, di dalam Alkitab semua hukum-hukum, baik itu hukum dalam relasi manusia dengan Tuhan dan juga dalam relasi manusia dengan sesamanya, bahkan manusia dengan makhluk hidup yang lain, diatur dengan sangat sistematis. Saudara-saudara, dalam dialog dengan sahabat saya itu, ia mengatakan bahwa sebagai orang yang belajar hukum, maka
ketika ia membaca Alkitab dengan seksama, maka ia juga mendapati bahwa semua aturan-aturan, semua perangkat hukum yang dipelajari atau yang didalami di fakultas hukum di mana ia studi, ternyata sudah diatur dan terdapat di dalam Alkitab. Artinya adalah bahwa Alkitab adalah referensi yang dipakai oleh manusia, oleh pakar-pakar hukum untuk menata seluruh aturan-aturan yang diberlakukan dalam kehidupan manusia, dan juga di dalam relasinya dengan sesama, dengan makhluk hidup yang lain, bahkan dengan Tuhan. Saudara-saudara, salah satu perangkat hukum yang diatur di dalam hukum-hukum sekuler adalah apa yang kita baca di dalam pembacaan hari ini. Dalam kitab Keluaran 21, kalau saudara melihat dan membaca dari ayat yang ke-12 sampai ayat 36, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan sudah mengatur dan membuat sebuah tatanan perangkat-perangkat hukum yang diberlakukan dalam kehidupan orang Israel. Dan perangkat-perangkat hukum ini tidak hanya bicara soal aturan-aturan, tetapi bagaimana jaminan atau garansi nyawa atau kehidupan seseorang itu ditata dengan baik agar mendapatkan keadilan. Di hari Minggu yang lalu kita bicara soal perbudakan, bahwa seorang budak di dalam kehidupan dan di dalam keberadaannya dijamin oleh Allah untuk juga mendapatkan keadilan. Karena itu kalau hari Minggu kemarin kita membahas bersama bahwa seorang budak itu hanya boleh 6 tahun menjadi budak bagi tuannya, dan pada tahun yang ke-7 ia harus dibebaskan, ia harus dilepas tanpa membayar apa-apa untuk tuannya. Artinya bahwa Tuhan Allah sudah menata, mengatur, memanage konsep keadilan itu dengan sangat baik. Dan kalau hari ini di dalam ibadah PKP kita juga melihat tentang sebuah aturan, ya, diberikan contoh. Apabila ada orang yang bertengkar, berkelahi, memukul temannya, memukul sesamanya, apakah itu dengan batu atau dengan tinju, dengan kepalanya, lalu teman yang dipukul ini tidak sampai mati, tetapi ia tidak bisa bekerja, ia tidak bisa melakukan aktivitasnya karena luka atau karena sakit yang dialami akibat pemukulan, maka orang yang memukul itu harus membayar pengobatan dari orang yang dipukulnya. Dan saudara-saudara, terkait dengan pertengkaran atau pemukulan yang kita baca tadi, maka kita melihat bahwa Allah tetap memberikan kebebasan kepada orang yang memukul orang lain jika ia mau bertanggung jawab untuk mengobati, untuk memberikan sesuatu. Karena orang yang dipukul tidak dapat bekerja, maka dia tidak bisa menghasilkan upah, tidak menghasilkan apa-apa untuk ia hidup. Karena itu orang yang memukul diwajibkan untuk menanggung bukan saja pengobatan, tetapi juga proses hidup selama orang itu tidak dapat bekerja. Nah, sebelum kita mendengar ada undang-undang atau aturan tentang KDRT, maka sebelumnya pertengkaran suami istri, keributan dalam keluarga, bahkan kekerasan, pemukulan, itu tidak ada aturan yang dapat mengganjal orang yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya dalam keluarga. Nah, pada akhirnya
karena kasus-kasus KDRT terlalu banyak di dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan aturan bahwa jika melakukan kekerasan kepada istri atau istri kepada suami, maka akan diganjar dengan hukum yang sudah diberlakukan saat ini. Untuk apa hukum ini atau aturan ini ada? Supaya menghadirkan keadilan. Ya, dulu orang bilang, loh apa urusannya negara ngatur-ngatur? Ini kan rumah tangga kami, ini kan keluarga, ini kan urusan suami istri, ini kan private. Tidak ada cerita orang lain mau masuk campur di dalamnya. Saudara, benar, itu persoalan keluarga. Tapi ketika ada yang dirugikan, ketika ada yang harus jadi korban, ketika ada yang harus merasakan ketidakadilan, maka hukum harus dipakai untuk memberikan sebuah jaminan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang menjadi korban atas kekerasan, kendati pun itu dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh istri mereka sendiri. Demikian juga dalam relasi orang tua anak. Ketika itu terjadi, maka aturan atau undang-undang KDRT itu akan diberlakukan bagi keluarga, bagi orang tua yang memperlakukan anaknya dengan tidak adil. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal lain yang kita dapat tarik di dalam bacaan firman di hari ini adalah bahwa Tuhan mengingatkan juga kepada umatnya untuk dapat mengontrol emosi dan kemarahan apabila ia ada dalam kebersamaan dengan orang lain. Ya, pertengkaran terjadi karena ada amarah. Saudara perhatikan ya, di ayat 18, apabila ada orang bertengkar. Ya, pertengkaran tidak mungkin terjadi kalau tidak ada amarah. Nah, amarah yang tidak terkontrol, amarah yang tidak terkendali, amarah yang tidak bisa ditata dalam pikiran dan hati manusia, maka akan menimbulkan pertengkaran, bahkan lebih dari pertengkaran. Di dalam bacaan kita dikatakan pemukulan. Apakah itu dengan tangan, apakah itu dengan batu, dan dengan yang lain. Nah, ketika sudah sampai pada fase pemukulan, itu berarti amarah yang ada di dalam hati dan pikiran manusia itu sudah tidak bisa lagi tertahankan. Sehingga pelampiasannya adalah ya harus melakukan kekerasan kepada sesamanya. Nah, poin ini yang saya mau katakan dan garis bawahi soal bagaimana seseorang dapat mengontrol emosi dan kemarahan yang hadir dalam dirinya, apapun faktornya, apapun penyebabnya, apapun dampak yang ditimbulkan sehingga menghasilkan dan menciptakan sebuah sikap marah yang besar di dalam diri seseorang. Saudara, kita semua punya karakter untuk marah. Kita semua dapat marah kapanpun. Tetapi kemarahan hendaknya tidak membawa sesuatu yang berdampak negatif bagi orang lain. Ya, kalau mau marah-marah saja, tapi tidak harus memukul, tidak harus melakukan kekerasan sebagaimana yang dikatakan di dalam bacaan kita. Karena ketika itu terjadi, maka ada hal lain yang mengikuti proses itu, yaitu kita harus membayar apa yang menjadi bagian yang kita rugikan dari seseorang yang kita pukul. Atau bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau dia mati, maka saudara, pada saat kita memukul orang dan orang itu mati, maka ganjarannya adalah juga mati. Ya, nah, saya ajak saudara baca di ayat yang ke-24. Ya, nanti ini akan dibahas besok dalam ibadah keluarga, tetapi saya mau kutip ayat 24 dan 25 dari pasal 21 ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apa yang mau dikatakan dari aturan ini? Bahwa kalau sampai mengorbankan nyawa orang, maka orang yang melakukannya
juga harus membayar setimpal dengan perbuatannya. Oleh sebab itu, dua hal di dalam bacaan kita hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, untuk selalu bersikap adil kepada siapapun. Yang kedua, untuk dapat menata amarah dan emosi. Jangan sampai emosi dan amarah itu berkepanjangan sehingga akan masuk pada satu tahap yang lebih luas lagi atau yang lebih dalam lagi, yaitu kebencian. Nah, kalau sampai sudah pada tahap benci, tahap kebencian kepada seseorang karena diawali dengan amarah, dengan emosi, maka fase ini akan berat untuk dilewati jika tidak ada pengampunan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari proses ini maka kita akan masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu bagaimana Tuhan Allah lewat aturan-aturan ini juga mau mengajarkan kepada umat untuk mengampuni sesamanya yang bertikai, bertengkar, yang memiliki relasi yang tidak baik. Supaya apa? Supaya hubungan itu kembali dapat dibangun. Supaya relasi antar manusia yang tadinya dihiasi dengan amarah, dihiasi dengan emosi, bahkan sampai pada kebencian, sampai pada pertengkaran. Nah, ketika semuanya berakhir, maka poin yang paling krusial yang Allah mau adalah bagaimana dua orang atau manusia yang bertikai, manusia yang bertengkar ini kemudian masuk pada satu tahapan terakhir, yaitu mau mengampuni sesamanya. Baik yang dipukul mengampuni orang yang memukulnya, begitu pula orang yang memukul mau mengampuni orang yang dipukulnya, karena mungkin saja orang yang dipukul itu membuat ia marah dan membuat ia emosi. Nah, proses pengampunan inilah yang menjadi penting bagi kita, supaya hubungan relasi itu kembali dapat dibangun dan kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera di dalam kehidupan dengan orang lain. Tapi poin yang ketiga, yaitu mengampuni, ini bukan hal yang mudah. Mengampuni adalah perkara yang sulit jika saudara sendiri belum mengampuni dirimu. Maka proses pengampunan kepada sesama, kepada orang lain itu harus dimulai dengan kita mengampuni diri kita. Pada saat kita mampu untuk menaklukkan diri kita, maka disitulah kita punya ruang untuk juga bisa mengampuni orang lain. Ketika orang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, berapa kali kami harus mengampuni sesama?" Saudara tahu, kitab Injil katakan 70 kali 7 kali 7 kali 7. Artinya yang Tuhan Yesus mau bilang apa? Bukan soal angkanya, tapi yang Tuhan Yesus bilang tiap hari, tiap saat, tidak terbatas. Proses pengampunan itu harus terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mari belajar dari firman Tuhan ini untuk selalu menghadirkan keadilan. Mari belajar dari firman Tuhan untuk menata emosi dan kemarahan kita. Mari belajar dari firman Tuhan untuk mengampuni di dalam hidup ini. Nah, ketika proses ini bisa kita alami dalam kehidupan kita, maka saudara akan menemukan titik damai di akhir, di ending seluruh proses relasi itu. Karena Yesus juga mau mengampuni, Allah juga mau mengampuni kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk juga mengampuni orang lain dalam kehidupan bersama. Biar melalui firman Tuhan ini, kita semua diberkati dan kita semua dapat menjalani kehidupan di dalam norma-norma, dalam aturan-aturan yang berlaku. Bukan saja aturan yang sekuler, tetapi aturan firman ini juga harus menjadi bagian di tengah-tengah hidup kita, supaya kehidupan yang kita jalani ada dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. What heights of love, what depths of peace,
When fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.